Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita udah belajar menggunakan GoogleNet, yaitu jaringan saraf tiruan konvolusi yang sudah dilatih oleh Google agar dapat mengenali gambar-gambar yang sudah mereka definisikan. Adapun jenis gambar yang di training itu ada 1000 jenis gambar dan itu bisa bermacam-macam. Nah, ini adalah beberapa jenis gambar, tapi dalam bahasa Inggris ya. Tense, goldfish, great white shark, tiger shark, hammerhead, electric ray, stingray, cock hand, ostrich, dan seterusnya. Artinya saya tidak tahu semuanya tentunya. Nah, mungkin muncul pertanyaan dari kita atau dari kalian semua, kira-kira kalau kita ingin menggunakan GoogleNet ini untuk mengenali gambar yang belum terdefinisi oleh mereka, atau mungkin dalam bahasa kita, kalau kita ingin menggunakan GoogleNet untuk melakukan klasifikasi gambar yang kita miliki berdasarkan label yang kita berikan, apakah bisa? Jawabannya adalah bisa. Proses ini disebut sebagai transfer learning, yaitu proses untuk melatih ulang GoogleNet atau jaringan saraf tiruan konvolusi yang didesain oleh Google menggunakan data yang sudah kita siapkan. Nah, ingat bahwa GoogleNet ini adalah deep learning. Jadi deep learning itu berarti punya parameter yang sangat banyak. Ada 144 layer. Jadi agar dapat berjalan dengan cepat pada saat kita melakukan training ulang, akan lebih baik kalau dijalankan di komputer atau di laptop yang punya GPU. Kalau hanya CPU bagaimana? Tetap bisa, tetapi prosesnya akan sangat lama. Nah, baiklah, nanti dalam video ini, jadi seri video ini, karena mungkin videonya tidak akan selesai dalam satu kali tayang, harus saya bagi dua karena akan sangat panjang. Yang pertama, kita akan cari data gambarnya yang akan kita gunakan untuk proses training, dan dalam hal ini saya akan menggunakan data yang bersumber dari Kaggle. Nah, ini dia. Jadi saya sudah coba cari beberapa data yang mungkin mudah dipahami, dan saya menemukan ini, face mask dataset. Jadi data terkait dengan penggunaan masker. Jadi datanya bisa Anda download dari Kaggle, nanti akan saya berikan linknya di bagian deskripsi. Nah, data yang ada di sini ini cukup banyak, jadi ukurannya ada sekitar 3 GB. Jadi ya butuh internet yang cukup cepat untuk mendownload. Kemudian total datanya ada 14.535 gambar yang terdiri dari tiga kategori. Yang pertama adalah kategori data yang pakai masker tapi makainya nggak benar, ini dinamakan sebagai incorrect mask. Kemudian yang kedua, data wajah yang menggunakan masker with mask. Kemudian yang ketiga, data orang tidak menggunakan masker. Nah, kemudian dari masing-masing kategori itu sendiri juga dibedakan menjadi dua kelompok data. Jadi ada gambar yang dikategorikan sebagai sederhana, dan ada gambar yang dikategorikan sebagai kompleks atau sulit dikenali. Sebagai contoh, untuk data gambar yang tidak menggunakan masker, itu untuk data yang kategori sederhana, itu ya wajah aja tanpa tertutupi apapun. Tetapi yang kompleks, itu contohnya misalkan karena orangnya berewokan, terus ada yang ditutupi rambut, ada yang ditutupi tangan, dan lain sebagainya. Berikutnya yang menggunakan masker. Nah, yang menggunakan masker juga dikategorikan menjadi dua lagi di dalamnya, yaitu pakai masker untuk data yang sederhana atau gambar yang sederhana. Kemudian pakai masker tapi gambarnya kompleks. Contohnya maskernya bercorak batik, atau ada yang berbentuk
ya kayak ninja begitu. Kemudian ada yang gambar bunga-bunga. Nah, kalau yang sederhana itu maskernya polos. Tapi kalau yang berikutnya yang tidak menggunakan masker dengan benar, itu ada yang pakai maskernya itu hanya di dagu aja. Kemudian ada yang pakai maskernya itu hanya menutupi mulut tapi hidungnya tidak. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, silakan dibaca keterangan dari Kaggle ini untuk informasi yang lebih jelas dan lebih akurat. Nah, kemudian di sini juga sudah dilakukan training. Jadi ada data tetapi tidak dalam bentuk MATLAB, dalam bentuk Python. Nah, ini dia. Jadi face mask detection dapat akurasinya 98%. Nah, di sini ini Abdel Rahman ya. Abdel Rahman ini mentraining data tersebut menggunakan TensorFlow, kemudian pakai keras. Nah, ini coba saya jelaskan sedikit. Jadi nanti kita bandingkan dengan hasil yang kita peroleh dari proses training ulang atau transfer learning menggunakan GoogleNet. Kira-kira lebih bagus mana? Jadi kalau pakai TensorFlow ini dapat akurasi 98%. Nah, saya jelaskan sedikit kode yang digunakan untuk melatih menggunakan TensorFlow. Nah, pertama import NumPy, import Pandas standar ya. Ini kalau menggunakan Python. Kemudian from TensorFlow.keras.preprocessing.image import image data generator. Nah, ini nanti dipakai untuk memanggil datanya. Ini untuk ini ya, untuk rescale dan untuk split data. Nah, ini ternyata perlunya. Kemudian from keras.models import sequential. Ini untuk menampilkan arsitektur dari jaringan saraf tiruan konvolusi yang digunakan di sini. Kemudian from keras.layers import dense conv2d mark pooling 2d add. Nah, ini untuk mendesain arsitektur jaringan konvolusi yang akan digunakan from keras import layers. Nah, ini untuk menggabungkan layer-layer tersebut. Import TensorFlow STF. Nah, ini TensorFlow adalah bagian dari machine learning yang dibikin oleh Google ya. Machine learning dan deep learning di dalamnya. Oke, kita berlanjut ke baris berikutnya. Data gen. Ini untuk rescale data. Kenapa 1/255? Jadi kalau gambar itu kan intensitasnya mulai 0 sampai 255. Nah, supaya normal, supaya tidak terjadi blow up, itu dinormalisasi dengan menggunakan ini 1/255 sehingga nilai intensitas dari setiap gambar itu akan berada di antara 0 dan 1 saja. Kemudian ini untuk memanggil file datanya, jadi datagen.flow from directory, kemudian data.class_index. Oke, lanjut ke berikutnya. Train dataset sama dengan datagen.flow from directory, batch size 32, direktorinya ini shuffle through, target size 280, subset training, class mode categorical. Nah, coba saya jelaskan yang saya tahu. Batch size 32 ini maksudnya, jadi seluruh data ada 14.000 sekian tadi ya, sebelum di split. Nah, itu dibagi menjadi 32 kelompok. Jadi proses trainingnya nanti menggunakan 32 kelompok. Karena kalau langsung semuanya itu memorinya akan penuh, jadi butuh memori yang cukup besar. Nah, kemudian kalau ini hanya ini ya alamat filenya. Kemudian shuffle through, jadi secara default datanya tidak shuffle tapi terurut. Kemudian target size-nya 280 ini ukuran gambarnya. Kemudian subset training, class mode categorical. Oke, next. Model sama dengan sequential. Model add layer input shape data image shape. Jadi input gambarnya ukurannya ini tadi 280. Kemudian model add layers
conf 2D 323 padding same activation value. 3 ini adalah ukuran konvolusinya, jadi matrik 3x3 yang digunakan. Kemudian 32 ini adalah banyaknya kernel, jadi ada 32 koefisien bobot yang nanti akan ditentukan oleh jaringan. Berikutnya mark pooling. Nah, mark pooling di sini tidak disebutkan berapa ukurannya. Kalau tidak disebutkan begini berarti banyak dari mark poolingnya mengikuti banyak kernel yang digunakan, yaitu 32 di sini. Nah, ukuran mark poolingnya secara default kalau di Keras itu adalah 2x2. Nah, supaya lebih jelas 32 ini apa? 32 itu adalah channel ya, atau banyaknya kernel juga. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi inputnya 28 kali 1 kalau dalam contoh yang ada di sini ya. Kemudian ini konvolusinya, ukuran konvolusinya kernelnya pakai 5x5. Kemudian channelnya ini diambil sebanyak N1. Nah, jadi konvolusi yang ukurannya 5x5 itu, atau disebut sebagai kernel, ada sebanyak N1. Nah, jadi kalau di sini berarti ukuran konvolusinya 3x3, tetapi banyaknya channel ada 32. Jadi nanti ada koefisien bobot yang banyaknya itu berarti 3x3 kali 32. Itu yang harus ditentukan. Nah, kemudian di dalam desain jaringan saraf konvolusi ini tidak hanya bisa menggunakan satu, tapi lebih dari satu juga boleh. Dalam hal ini menggunakan dua ya di sini. Jadi pertama konvolusi, kemudian pooling, konvolusi lagi, kemudian pooling lagi. Nah, fungsi aktivasi yang digunakan rectified linear unit. Nah, oke, kita lihat gambar. Nah, seperti ini. Konvolusi pertama, kemudian pooling, kemudian konvolusi kedua, pooling lagi, konvolusi ketiga, dan seterusnya. Tetapi di sini hanya menggunakan dua buah konvolusi. Oke, ke sini. Nah, jadi kalau di maaf ya, jadi pada bagian input tadi kan 280, 280. Nah, kemudian dilakukan konvolusi dengan ukuran kernelnya 3x3, kemudian menggunakan 32 channel. Padding yang digunakan same. Jadi input sama dengan outputnya, tidak ditambahkan gitu. Nah, selanjutnya di bagian konvolusi yang kedua, ukuran kernelnya 3x3, kemudian banyak channel yang digunakan 64, kemudian mark poolingnya ukurannya standar yaitu 2x2. Nah, terus di bagian akhir itu ada lapisan dense atau fully connected layer. Nah, ini ada 3 karena output yang diharapkan ada 3, yaitu pakai masker, kemudian tidak pakai masker, atau pakai masker dengan tidak benar. Maaf ya, saya ulang ya. Pakai masker satu, kemudian yang kedua pakai masker tapi tidak benar, yang ketiga tidak pakai masker. Nah, ini baru benar. Model compile, kemudian ini di compile, jadi ini jaringan saraf konvolusinya. Optimizer tfcross.optimizer Adam. Nah, berarti ini metode untuk update bobotnya pakai Adam. Terus learning rate yang digunakan 0,005. Kemudian di bagian akhir digunakan categorical cross entropy. Kemudian untuk ukuran errornya digunakan akurasi. Nah, kira-kira ini ringkasan dari modelnya. Nah, jadi ringkasan modelnya adalah ini ya. Jadi inputnya tadi yang dimasukkan adalah 280 kali 280. Oke, 280 ya. Nah, kemudian kernel yang digunakan ukurannya 3x3, banyak channel 32. Nah, kemudian output dari konvolusi yang pertama adalah 256 kali 256. Ini ukuran gambarnya. Selanjutnya untuk mark pooling,
Jadi Macpooling ukurannya 2x2, kemudian banyak channelnya 32, sehingga outputnya menjadi separuh dari ukuran gambar semula. Jadi 128 kali 128. Di Macpooling nggak ada parameter, karena hanya mencari nilai maksimum saja. Nah, selanjutnya dilakukan konvolusi lagi. Jadi ini inputnya menggunakan hasil dari Macpooling, kemudian banyak channelnya 64. Kalau tidak salah tadi kernelnya berukuran 3x3 juga. Kemudian berikutnya dilakukan Macpooling, banyak channel mengikuti banyak channel di konvolusi, tentu saja ya. Nah, pada bagian akhir flatten. Jadi ini kan ada matriks sebanyak 64, ukurannya 64 kali 64. Nah, kemudian matriks itu diubah menjadi vektor, semuanya menjadi satu vektor. Nah, sehingga ukurannya menjadi vektor yang panjangnya adalah 64 kali 64 kali 64 atau 262144 ini. Nah, selanjutnya di bagian terakhir itu menggunakan fungsi softmax. Jadi fungsi softmax ini berarti outputnya ada 3 sesuai dengan label yang diinginkan. Nah, kalau di total jumlah parameter yang harus ditentukan atau koefisien dari kernel, koefisien bobot itu sejumlah 786.435 ya, cukup banyak ya. Oke, nah kita lanjut. Nah, kemudian model fit ini adalah kode program untuk melakukan training. Jadi inputnya data, terus epoch 20. Jadi kalau Anda sudah tahu seperti apa gradient descent, mungkin membayangkan epoch itu adalah perulangan di dalam gradient descent itu. Kemudian validation batch size 0,15 menggunakan 15%. Nah, ini adalah proses trainingnya sampai pada epoch ke-20 dapat akurasi sebesar 0,9787%. Nah, proses training dilakukan kurang lebih 3441 detik atau hampir 1 jam menggunakan GPU. Kalau pakai CPU ya bisa jadi 10 kali lipatnya, bisa 10 jam gitu ya kira-kira. Oke. Nah, ini kira-kira yang akan kita jadikan sebagai pembanding dengan proses transfer learning atau klasifikasi orang menggunakan gambar orang menggunakan masker atau tidak menggunakan masker, atau menggunakan masker tapi tidak benar, tapi akan kita training menggunakan GoogleNet dan hasilnya akan kita bandingkan dengan hasil yang diperoleh dari proses training menggunakan TensorFlow. Nah, kira-kira mana yang lebih baik akan kita lihat nanti di bagian kedua dari video ini, karena kalau langsung kita lanjutkan jadi satu ini akan cukup panjang sekali. Nah, sebelum kita akhiri di video bagian satu ini, coba kita lihat seperti apa filenya. Nah, ini ya. Jadi ini data yang sudah saya download, nanti akan kita training menggunakan data ini. Jadi ada 3 kelompok data, incorrect mask, jadi pakai masker nggak benar, kemudian ini pakai masker, kemudian ini tanpa masker. Nah, coba kita lihat yang tanpa masker. Nah, ini ada 2, simple dan kompleks. Nah, kalau simple kita lihat, nah datanya seperti ini. Jadi wajahnya terlihat jelas, tidak tertutup apapun. Oke, ini adalah gambar-gambar orang yang tidak pakai masker ya, tapi simple. Nah, berikutnya yang kompleks seperti apa? Nah, ini yang kompleks. Ada yang ditutup tangan, ada yang ditutup rambut, ada yang ditutup HP, ada yang ditutup bunga, dan lain sebagainya. Kemudian gambar yang pakai masker kompleks. Nah, ini maskernya coraknya macam-macam ya, tapi semuanya pakai masker. Nah, yang gambarnya sederhana ya, pakai maskernya ini warnanya hanya terdiri dari 1 warna. Oke, ini ya. Oke,
Nah, kemudian yang tidak pakai masker tapi nggak benar, ini dibagi dua datanya, yaitu yang pakai maskernya hanya di dagu, kemudian ada yang pakai maskernya hanya menutupi mulut. Oke. Nah, ukuran datanya kira-kira 3 GB. Silahkan Anda download, nanti linknya akan saya berikan di bagian deskripsi. Dan selanjutnya mari kita praktekkan klasifikasi data, mentraining GoogleNet agar bisa mengklasifikasi 3 jenis data tersebut dengan proses yang disebut sebagai transfer learning. Sekian video bagian 1, sampai ketemu pada video bagian 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.